Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam perspektif psikologi Islam dan Barat. Kita tahu bahwa dalam kehidupan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan perubahan yang tetap, yang tidak dapat diputar kembali. Ini merupakan satu sunatullah. Kita tahu bahwa secara garis besar, tahapan dari kehidupan manusia itu dimulai dari saat berada di dalam alam rahim atau masa kandungan ibu kita. Setelah itu kita masuk pada pasca kelahiran menjadi seorang bayi, dan seterusnya akan beranjak kepada masa anak-anak, dan seterusnya masa remaja hingga dewasa, dan akhirnya menua, menua atau manula. Ini merupakan bentuk siklus yang tidak bisa kita kembalikan. Kita tahu bahwa pandangan dalam psikologi Islam memandang manusia secara totalitas, secara kafah, itu baik fisik maupun psikisnya. Dapat dibedakan menjadi 3 dimensi, yakni al-jismiyah, yang kedua al-nafsiyah, dan yang ketiga al-ruhaniyah. Yang pertama al-jismiyah, ini memiliki dimensi badan atau organ fisik tubuh kita. Saya kira ini sama dengan persepsi dari Barat, gitu ya, melihat secara fisik manusianya. Yang kedua itu dilihat dari al-nafsiyah, gitu ya. Ini terkait dengan akal. Jadi potensi akal yang diberikan Tuhan kepada kita itu merupakan pembeda daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan setelah itu juga kita diberi nafsu, gitu, untuk memberi semangat atau motivasi kepada kita. Dan juga manusia itu diberi qalbu, hati, rasa, itu bisa merasa. Ini adalah kelebihan daripada manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Pada dimensi ini, teori Barat juga mengakui dan masuk kepada ranah dari logika ilmiah mereka yang bisa dikaji, gitu ya. Namun pada dimensi yang ketiga, gitu ya, dimensi ruhaniyah yang meliputi ruh, al-ruh, dan fitrah dari manusia itu sendiri. Ini adalah menurut pakar psikologi pendidikan Profesor Baharudin Hasibuan, gitu. Dan tentu, gitu ya, kita sebagai makhluk Tuhan, ya, makhluk Tuhan yang diciptakan di muka bumi ini, itu merupakan satu amanah, ya. Kenapa? Karena pada masa tahap pranata atau sebelum lahir itu ada proses pertumbuhan dan perkembangan
yang terjadi pada manusia. Jadi pada 3 dimensi ini itu terjadi, terutama dimensi yang ketiga gitu. Ini yang membuat manusia itu sempurna kejadiannya dengan adanya ruh tersebut gitu ya. Dimensi ruh ini kita tahu bahwa ada kesaksian gitu ya. Setiap insan terhadap Allah sebelum dilahirkan ke dunia. Sebagaimana di dalam surat Al-Araf gitu ya, Al-Araf ayat 172 itu yang menyatakan bahwa bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Ini adalah bentuk bahwa kita mengakui bahwa kita bersaksi bahwa Tuhan itu benar. Dan selanjutnya juga dalam Al-Quran juga dikatakan sesungguhnya atau tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ini juga merupakan bentuk konsekuensi bahwa setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Jadi ada nilai-nilai ketuhanan, titipan Tuhan gitu ya. Itu adalah suci. Makanya di dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, untuk menjaga kesuciannya itu, maka orang tuanya lah ya, yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi itu berperilaku gitu ya. Dan proses kejadian manusia dalam perspektif Al-Quran dan hadis itu saya kira tidak bisa terbantahkan, dan itu sudah diuji secara keilmuan dan ternyata itu nyata gitu. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 itu dinyatakan bahwa dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Jadi asal muasal kita ini adalah dari diciptakannya Adam gitu ya. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, dan kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lainnya. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi ini adalah bentuk proses awal dari kejadian manusia, dan itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran dan juga sudah diuji secara ilmiah dalam kajian kedokteran dan psikologi gitu ya. Dan itu ternyata benar adanya gitu ya. Dan kita juga tentu harus memahami bahwa proses pranata prakelahiran atau di dalam kandungan ibu kita ternyata ada proses ya, bentuk ciptaan kita di dalam perut ibu kita itu terjadi 40 hari gitu ya. Dalam proses menjadi segumpal darah dan 40 hari lalu menjadi segumpal daging pula. Kemudian Allah mengutuskan untuk
meniupkan ruh pada janin tersebut. Lalu ditetapkan lagi 4 hal, yaitu persoalan rezeki, ajal, perbuatan, serta kesengsaraan dan kebahagiaan. Ini merupakan satu kepastian yang Allah berikan kepada titipannya, gitu ya. 4 bulan 10 hari, gitu ya, ditiupkan ruh, gitu ya. Jadi sehingga ini menjadi satu kesempurnaan, sebagaimana di dalam surat Sajadah, gitu ya. Kemudian Allah sempurnakan kejadian manusia. Aku tiupkan ruh, aku berikan pendengaran, diberikan penglihatan, dan diberikan hati. Namun sedikit sekali yang bersyukur. Jadi saya melihat bahwa ini sudah di awal kejadian kita ke dunia ini, itu sudah ada proses pertumbuhan dan perkembangan yang diberikan kepada kita. Jadi di dalam pranata, gitu ya, tahap pranata, prakelahiran itu, di dalam kandungan ibu kita, gitu ya, kita bisa memahami bahwa pertama proses ya, dimulai dari pembuahan sel telur oleh sel sperma, berproses kurang lebih 9 bulan, gitu ya. Dan itu terjadi, gitu ya, terjadi pada setiap kelahiran seorang bayi ke dunia, gitu. Yang kedua, perkembangan kesehatan fisik itu terkait dengan pola hidup sehat, halalan thayyiban, dan beraktivitas fisik seperti berolahraga serta bersosialisasi dengan lingkungan yang sehat, itu dapat, gitu ya, dipastikan dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik maupun psikis daripada anak yang berada di dalam kandungan. Yang ketiga, secara psikologis ibu atau orang tua menunjukkan suasana hati menjadi yang utama dalam mempengaruhi dan menstimuli terhadap perkembangan dan pertumbuhan psikis anak. Dan juga tentu kita meyakini ya secara agama, gitu ya, secara aktivitas spiritualitas, berdoa, membaca ayat Al-Quran, dan beribadah, gitu ya, yang terkait dengan memelihara kehamilan, itu tentu akan mempengaruhi dari secara fisik maupun psikologis anak yang akan dilahirkan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan kepada tahap masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, gitu ya. Untuk segmen ini saya menjelaskan yang tahap pranata, pra kelahiran. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.